teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Untuk IP-nya sendiri, di sini ada IP address versi 4 dan ada juga IP address versi 6. Namun untuk kali ini kita akan bahas tentang IP address versi 4 terlebih dahulu. Untuk IP address versi 6 kita bahas nanti ya. Nah, IP address versi 4 berjumlah 32 bit. IP address versi 4 memiliki 4 octype, x.x.x.x, yang tiap-tiap x-nya adalah angka. Angkanya itu yaitu dari 0 sampai 255. Tidak ada yang min 1, min 2, min 3, ataupun lebih seperti 256, 257, ataupun 270. Balik lagi ke 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh 192.168.1.1. Sebenarnya bebas, asalkan dari 0 sampai 255. Tapi di sini kita pakai yang ini saja. Cara penulisan IP yang benar yaitu menggunakan slice 24. Apa itu slice 24? Slice 24 adalah prefix. Prefix yaitu total IP yang bisa dipakai. Nah, kita lanjut ke subnetting. Di subnetting ini kita mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Nah, total IP kita menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. 32 itu dari mana? 32 itu dari 32 byte. Oke, kita ketik 32 dikurangi 24. 24-nya itu dari prefix ya teman-teman, dari slice 24. Yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, 2-nya itu memang sudah dari sana ya teman-teman. Untuk 8-nya dari 32 dikurangi 24. 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, kita lanjut ke subnet max. Di subnet max ini sama aja ya teman-teman seperti prefix, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, konfigurasi Cisco menggunakan subnet max, Winbox menggunakan prefix, dan konfigurasi Windows menggunakan subnet max. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, di subnet max ini kita akan 256 yaitu dari 0 sampai 255 dikurangi 256. Nah, 256-nya ini dari mana lagi? Dari 2 pangkat 8 sama dengan 0. Cara penulisan yang benar adalah 255.255.255.0. Nah, yang diubah angka belakangnya saja ya teman-teman. Untuk IP network yaitu IP awalan 0. Untuk IP broadcast yaitu IP akhir ya teman-teman, 255. IP rank yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi 1 dan sebelum IP broadcast 254. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Contoh lagi dengan IP 172.168.5.1/26. Kita cari total IP-nya, yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman, dikurangi prefix. Nah, 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu kita pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, subnet max juga sama ya teman-teman, 256 dikurangi hasil 2 pangkat 6
64 sama dengan 192. Cara penulisannya yaitu 255.255.255.192. Nah, untuk IP network itu IP awalan ya teman-teman, 0. IP broadcast itu IP akhiran. Jadi 64 dikurangi 1, 63. Untuk IP range-nya yaitu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi 1 dan 62. Nah, untuk IP network itu biasanya genap ya teman-teman, dan IP broadcast itu biasanya ganjil. Nah, IP network dan IP broadcast tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai hanya IP range. Nah, di sini ada contoh lagi dengan IP 10.10.10.50/27. Kita cari total IP-nya, 32 dikurangi 27, hasilnya 5. Lalu 2 pangkat 5, hasilnya 32. Nah, untuk subnet max-nya kita isi dengan menggunakan rumus yang sama. 256 dikurangi 32, hasilnya 224. Nah, cara penulisannya yaitu 255.255.255.224. Nah, untuk IP network-nya itu IP awalan ya, 0. Dan untuk IP broadcast-nya yaitu 31. 32 dikurangi 1. Kalian bisa lihat sendiri bahwa slash 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya bahwa ini 50 itu tidak ada dari IP network dan IP broadcast-nya. Karena untuk slash 27 itu hanya bisa 32 saja IP yang bisa dipakai. Nah, ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu adalah untuk lanjutannya. Misalkan di sini blok subnet pertama dari 0 sampai 32, dan untuk blok subnet yang keduanya adalah 32. Dan untuk IP broadcast-nya adalah 32 ditambah 32 yaitu 64, dan 64 dikurangi 1. Jadi 63. Itu blok subnet yang kedua. Bahwa 50 di sini sudah masuk pada blok subnet yang kedua. Nah, itu yang namanya blok subnet. Contoh lagi misalnya 70. Kita cari blok subnet selanjutnya yaitu 63 ditambah 1, 64. Nah, 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96, dan 96 dikurangi 1 yaitu 95. Nah, itu untuk di blok subnet yang ketiga, bahwa 70 sudah termasuk pada blok subnet yang ketiga. Kita masukkan IP range-nya pada blok yang ketiga, yaitu setelah IP network 65, setelah IP network dan sebelum IP broadcast 94. Dan kalian harus ingat blok subnet yang pertama dan blok subnet yang kedua ini tidak bisa saling komunikasi. Misalnya ada komputer A dengan IP-nya tadi. Misalkan 10 untuk komputer A dan untuk komputer B yaitu IP-nya adalah 33. Nah, itu tidak bisa komunikasi karena sudah berbeda subnet.
Kita akan bahas tentang IP publik dan IP private. IP publik, IP yang bisa diakses semua orang dimanapun dan dimana saja. Contoh di sini kita mempunyai facebook.com yang mempunyai IP 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja. Dan juga contohnya ada google.com. IP-nya 8.8.8.8. Nah, ini juga bisa diakses di mana saja menggunakan internet. Nah, untuk IP private tidak bisa diakses di mana saja, karena IP private itu seperti namanya, private, jadi hanya bisa diakses oleh itu-itu saja. Misalkan, di sini kita punya IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Nah, di sini kita akan bahas konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan contohnya kita mempunyai PC 1 yang terhubung kabel. Lalu di tengahnya ada switch, lalu PC 2, dan juga ada PC 3 di bawahnya. PC 1 terhubung pada switch dan switch terhubung pada PC 2 dan switch lagi terhubung pada PC 3 menggunakan kabel. Kabelnya itu namanya adalah UTV atau XTV. Untuk konsep switch itu, misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.1.1, untuk PC 2 192.168.1.2, dan PC 3 192.168.1.3. Nah, di sini untuk slice-nya 192.168.1.0 slice 27, yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai. Ini dalam blok subnet yang sama ya teman-teman, bisa dihubungkan, bisa saling komunikasi antar PC-nya. Itu untuk konsep switch. Untuk router sendiri, menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai kayak seperti yang tadi. Dari switch ini, di sini ada kabel yang terhubung, yaitu router. Lalu dari router terhubung lagi. Misalkan PC 4 dengan IP yang berbeda, 192.168.1.70, karena sudah beda blok subnet. Untuk router sendiri, yaitu bisa menghubungkan device-device dan blok subnet yang berbeda. Jadi, PC 4 dan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC 2 yang blok subnetnya juga berbeda. Nah, sampai sini sudah paham dengan konsep switch dan router? Kita akan praktek switch. Misalkan, kita di sini punya dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Nah, di sini kita pasang switch-nya yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita sambungkan dengan kabel dari PC ke switch, lalu dari PC 2 lagi ke switch. Lalu di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kita masukkan IP address-nya, misalkan 10.10.10.10. Nah, subnet max-nya 255.255.255.224. Nah, ini ya. Dan untuk PC 2-nya
Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kita isi IP address-nya 10.10.10.11 dan subnet max-nya itu sama ya teman-teman, 255.255.224. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu kita akan compare prom dari PC 1 ke PC 2. Kita akan ping 10.10.10.11 lalu enter. Nah, ini tandanya berhasil ya teman-teman. Lalu coba kita ubah IP address-nya. Kita ke IP configuration, lalu kita ubah misal jadi 12. Nah, lalu kita balik lagi ke PC 1, kita ke compat prem, lalu kita ping lagi. Ping 10.10.10.11, enter. Tunggu ya teman-teman. Nah, kalau tandanya kayak gini berarti tidak bisa. Lalu kita ubah lagi ya, jadi seperti tadi. Ke IP configuration, kita ubah lagi jadi 11. Nah, ini untuk praktek switch yang pertama. Nah, lalu kita akan praktek switch kedua. Kita pasang lagi PC-nya. 3 PC ya. 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita menggunakan switch. Lalu kita sambungkan dengan kabel dari PC 3 ke switch, lalu dari PC 4 ke switch, lalu dari PC 5 ke switch. Nah, lalu kita masuk ke PC 3, kita masukkan IP address-nya, kita ke desktop, terus ke IP configuration, lalu kita ketik IP address-nya. Nah, kita ketik 10.10.10.33, lalu subnet max-nya itu 255.255.255.224. Nah, lalu kita ke PC 4, kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration, kita isi lagi IP address-nya 10.10.10.34, 255.255.224. PC 4, kita ke IP configuration, kita isi 10.10.10.35 dan subnet max-nya 255.255.224. Nah, kalau sudah, kita di sini akan menambahkan yang namanya router. Nah, bebas ya sebenarnya pakai yang mana saja, tapi saya pakai yang ini. Lalu kita tambahkan kabelnya. Nah, dari router ke switch,
lalu sama saja. Dari router ke switch juga. Langsung saja konfigurasi karena ini sudah beda blok subnet. Jadi komputer ini tidak terhubung. Nah, fungsi router ini yaitu menghubungkan pada device-device yang berbeda blok subnet. Kita klik routernya, lalu kita masuk ke Fasternet 0. Nah, di sini ada port status, kita onin dulu, kita klik, lalu kita masukkan IP address-nya. Contoh 10.10.10.1. Lalu subnet max-nya itu 255.255.255.224. Nah, untuk yang Fasternet satunya kita onin lagi. Lalu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.33. Lalu subnet max-nya 255.255.254. Lalu kita close. Nah, di sini sudah nyala ya, teman-teman. Nah, jadi IP ini namanya IP gateway ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa tambahkan, kita masukkan gateway-nya, kita masuk ke IP configuration, lalu kita isi gateway-nya 10.10.10.1. Lalu kita masuk lagi ke PC2, kita ke IP configuration, lalu kita setting default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, ini untuk yang FA00 ya. Untuk yang FA01 kita masuk, lalu kita isi 10.10.10. Kita ininya ubah dulu ya, teman-teman, karena nggak bisa. Kita ubah dulu ininya 10.10.10.36. Nah, kita isi dulu 255.255.224. Lalu kita isi default gateway-nya 10.10.10.33. Lalu kita isi lagi ke IP configuration. Lalu kita isi 10.10.10.33. Lalu ke PC5 kita isi lagi, masuk ke IP configuration, kita setting default gateway-nya 10.10.10.33. Nah, kalau sudah, kita akan coba kirim pesan dari PC3 ke PC4. Nah, ini sukses ya, teman-teman. Lalu kita kirim lagi dari PC4, lalu kita kirim lagi dari PC4 ke PC5. Sukses juga ya, teman-teman. Nah, kita kirim lagi, coba dari PC5 ke PC3. Sukses juga ya, teman-teman. Lalu kita akan coba kirim pesan dari PC2 ke PC3. Oh, ini pilot. Kita coba lagi dari PC2 ke PC3. Nah, ini successful ya, teman-teman. Lalu kita coba lagi ya. Dari PC1 ke PC4.
pilot. Ini kita bisa tunggu ya. Kita coba lagi, sekali lagi. Maaf. Nah, ini sudah successful teman-teman. Jadi, seperti ini cara penggunaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.